Sebanyak 80 peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2025, golongan ketiga Angkatan 1 dan 2, mengikuti seminar rancangan aktualisasi. Balai Diklat Keagama Palembang menerima kunjungan studi empiris dari SD Muhammadiyah 18 Palembang. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang mengunjungi Balai Diklat Keagama Palembang dalam rangka kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cinta LTV, kembali lagi dalam program acara Kabar LTV Sepekan yang membahas berita aktual seputar pendidikan, pelatihan, dan keagamaan. Bersama saya Muhammad Azwin, inilah Kabar LTV Sepekan selengkapnya. Sebanyak 80 peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan ketiga Angkatan 1 dan 2 mengikuti seminar rancangan aktualisasi yang digelar Balai Diklat Keagama Palembang secara daring pada Rabu 23 Juli 2025. Sebanyak 80 peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 Angkatan 1 dan 2 mengikuti seminar rancangan aktualisasi yang digelar Balai Diklat Keagama Palembang secara daring pada Rabu 23 Juli 2025. Peserta berasal dari Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Dalam seminar ini, mereka memaparkan rencana penerapan nilai-nilai dasar ASN yang dikenal dengan berakhlak. Kegiatan dibagi dalam beberapa kelas, dipandu oleh penguji, coach, dan mentor dari berbagai instansi. BDK Palembang berharap, melalui seminar ini para CPNS mampu mewujudkan nilai ASN dalam kerja nyata untuk pelaksanaan publik yang semakin berkualitas. Balai Diklat Keagama Palembang menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan dan literasi generasi muda dengan menerima kunjungan studi empiris dari SD Muhammadiyah 18 Palembang. Pada Selasa 22 Juli 2025, kegiatan yang berlangsung di studi LTV ini menjadi ajang edukatif bagi 6 siswa yang didampingi oleh 4 guru dan 2 pendamping dari pimpinan ranting Muhammadiyah. Rombongan disambut langsung oleh Kepala BDK Palembang, Saifuddin bersama jajarannya. Selama kunjungan, para siswa diperkenalkan pada proses produksi media edukatif dan perencanaan, penyusunan naskah hingga praktik berbicara di depan kamera. Jadi kami di sini untuk mengadakan studi, untuk mencari pengetahuan tentang Balai Keagamaan ini dan juga memberikan kesempatan kepada anak untuk menjadi anak-anak yang digital. Karena sekarang ini alhamdulillah kan sudah masuk era digital, jadi kami perkenalkan dengan perdana ke LTV ini di Balai Diklat Keagamaan ini. Apel pagi di Balai Diklat Keagama Palembang pada Senin 21 Juli 2025 dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Mukmin menyampaikan arahan dinamika kelembagaan dan apresiasi kinerja ASN. Ia menyampaikan terkait proses akreditasi bahwa tim asesor akan hadir langsung ke BDK Palembang pekan depan. Saat ini proses tersebut telah memasuki tahap kelima dari 8 tahap yang direncanakan. Seluruh pegawai diminta untuk berkontribusi aktif menyukseskan kegiatan tersebut. Pada apel pagi ini juga, sejumlah pegawai BDK Palembang menerima surat keterangan kenaikan dan nomenklatur jabatan. Adapun nama-nama pegawai yang menerima penyesuaian tersebut antara lain Helza Mardian, Purnawati, Merlina, Hafizin, Rahmawati, Prasetyo Nugraha, Irma Suryani, Febria Nurhani, Muhammad Azwin, dan Zulkarnain. 2 pegawai lainnya yakni Farta Rahmiati Firdausi, perpindahan jabatan pelaksana ke fungsional, dan Miskia, menerima kenaikan pangkat Widya Suara dari pembina tingkat 1 4B ke pembina utama muda 4C. Penyesuaian ini menunjukkan komitmen instansi untuk menyelaraskan struktur organisasi dengan kebutuhan pelayanan publik yang semakin dinamis dan profesional. Terima kasih pada kesempatan ini. Di saat apel pagi ini kami mengucapkan selamat kepada pegawai BDK yang mendapatkan kenaikan pangkat sekaligus penyesuaian dari jabatan pelaksana dan pejabatan yang lain sesuai dengan regulasi yang ada. Terima kasih, terus berjuang untuk BDK Palembang. Selamat dan sukses. Semoga kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Terima kasih.
Selasa 22 Juli 2025, Pusbangkom Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Republik Indonesia melaksanakan opening ceremony Pintar DigiCon dengan tema 3 tahun berdampak secara daring. Kegiatan konferensi digital Pintar merupakan platform pelatihan bagi Pusbangkom SDM Pelatihan dan Keagamaan untuk menunjang sarana pelatihan bagi seluruh kalangan. Kepala Pusbangkom SDM Pelatihan dan Keagamaan Matsuki melaporkan bahwa sebanyak 685 peserta turut mengikuti sesi pertama soft learning bagi seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agama. Sementara itu, Kepala BMB PSDM menyampaikan bahwa setiap program bukan hanya sekedar menara gading yang hanya indah dipandang, namun harus mewujudkannya seperti Meskeswar yang terang dalam kegelapan. Kepala BDK Palembang, Saifuddin memberikan materi bertema moderasi beragama bagi generasi muda dalam kegiatan latihan kepemimpinan siswa atau LKS Angkatan 29 Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta dari 15 kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Mereka merupakan siswa-siswi terpilih yang mengikuti program pelatihan kepemimpinan selama 6 hari di kampus BDK Palembang pada Selasa 22 Juli 2025. Dalam pemaparannya, Saifuddin menekankan pentingnya nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan semangat kebangsaan sebagai pondasi utama dalam membangun karakter pemimpin muda yang moderat dan berintegritas. Cara pandang, cara ikhtiar kita dalam beragama agar tidak melampaui batas supaya nggak berlebihan. Nah, poin yang kita garis bawahi apa? Tidak berlebihan, tidak melampaui batas. Artinya apa? Kita disuruh moderat ini disuruh jadi orang tengah, nggak ke kiri, nggak ke kanan. Ini dalam konsep beragama. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang mengunjungi Balai Diklat Keagama Palembang dalam rangka audiensi dan penandatanganan kerjasama. Pada Kamis 24 Juli 2025, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang melakukan audiensi dan penandatanganan nota kesepahaman bersama Balai Diklat Keagamaan Palembang. Dipimpin oleh Wakil Dekan 1 FITK, Dr. Ali Imran MAG, rombongan disambut langsung oleh Kepala BDK Palembang, Dr. Haji Saifuddin SAG MSI. Kerjasama ini membuka peluang mahasiswa khususnya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam untuk melaksanakan magang di BDK Palembang. Kedua pihak berharap kolaborasi ini dapat terus berkembang, tidak hanya dalam pelaksanaan magang, namun juga dalam program-program pendidikan dan pelatihan di masa mendatang. Mahasiswa kami, terutama yang dari Prodi Pendidikan Manajemen Islam, itu bisa meningkatkan kompetensinya dengan melakukan magang di Balai Diklat ini salah satunya. Kemudian juga kerjasama lainnya bisa dalam bentuk pelatihan, workshop, dan juga penelitian antar kedua lembaga ini. Demikian kabar LTV Sepekan. Saksikan terus informasi aktual di kabar LTV Sepekan lainnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe YouTube LTV Balitbang. Saya Muhammad Azwin beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.